Kembali di lain kali podcast. Dah, hari ini Iwan lah. Iwan yang nge-host nih. Oh, iya, Iwan jadi host. Capek ya bang? Capek. Nyuruh ngorek-ngorek orang terus. Ngorek, ngobel. Ngorek-ngorek. Ngobel kali. Waduh, aku punya memeo. Bang, Iwan mau nanya nih. Boleh. Beberapa kali tuh abang sering baca karakter Iwan kan. Iwan kayak apa, kelakuan Iwan kayak apa. Fine lah, mungkin itu hal yang bisa dibaca ketika kita sering ngobrol. Tapi ada satu pertanyaan Iwan di episode lain kali yang lainnya. Lain kali ya lainnya. Abang ngomong gini, kan udah aku bilang dalam tahun ini Oh, iya. masalah jodoh. Oke. Nyinggung dikit apa lah kan. Oke. Siapa tahu lebih jelas nih jodoh aku yang kemana kan. Siapa tahu jodoh Iwan tuh yang lagi dengerin podcast nih kan. Iya. Amin. Iya. Hai. Jadi menurut Iwan tuh kayak mana ya? Iwan tahu namanya sebuah prediksi atau sebuah ramalan itu memang kalau dikaitin kait yang lain pasti ya itu hal yang tidak baik lah. Tapi untuk hal yang menyenangkan menurut Iwan itu sangat menyenangkan bang. Jadi apa sebuah variabel abang ketika ngomong? Aku ingat nih, abang pernah ngomong, Wan kayaknya Iwan bulan sebelum lebaran lah, Iwan nih kenal orang. Itu tuh abang lagi makan somai bang. Itu jujur, itu anjing kali sih bang. Tapi jujur, tapi sampai detik ini Iwan penasaran. Apa variabel abang ngomong, kok Iwan bisa, Iwan punya temen nanti di sebelum lebaran gitu. Paling lambat abis lebaran lah, yang abang bilang kan abis lebaran kan, paling lambatnya. Jujur Iwan penasaran, bukan orangnya, tapi variabel apa yang abang bikin Yang akhirnya nyeletuk ngomong itu. kayak gitu. Mungkin satu-satu lah duluannya, satu-satu dari bongkar orang nih kayak apa sih. Kayak waktu sama Iwan itu, Iwan tuh orangnya kayak gini. Ya itu jujur Iwan benci kali, tapi fine lah, karena abang sendiri ya gak bisa dibantah karena orang tua nomor satu. Terus. Jadi kalau mau di backstory-nya tuh Wan, aku tuh seorang pribadi yang senang merhatiin. Ya. Senang merhatiin. Nah ini kalau balik-balik ke primbon Jawa ya. Kalau di Jawa tuh kan ada nama primbon, weton lahir. Jadi kalau dari weton lahir aku tuh seorang yang punya sifat rasional dan irasional. Jelas-jelas dua hal yang sebenarnya kalau menurut orang awam ini dua hal yang bertentangan nih. Yang satu masuk akal bisa dijelaskan dengan logika, yang satu enggak. Jadi memang kecenderungan aku dari kecil itu, aku tuh orang yang rasional. Betul. Ketika aku punya usaha sekian, harusnya yang ku dapat juga sama dong. Balasannya sekian. Jadi ketika usahaku udah segitu terus nggak dapet tuh pasti nggak terima Wan. Betul. Kok aku udah usaha segini maksimalnya kok hasilnya beda. Itu ya ditambah lagi kan apa ya, memang secara akademik, bukan mau sombong, secara akademik dari SD SMP tuh memang kuat tuh pun juga tidak lepas dari tuntutan orang tua waktu itu. Jadi akhirnya kegiatan yang di luar akademik tuh nggak punya kesempatan untuk mengeksplor hal-hal yang di luar kegiatan sekolah kayak apa tuh kayak emang nggak dikasih kesempatan. Jadi awalnya aku tuh seorang yang rasional, yang benar-benar logika. Efeknya apa? Kayak misal
ketemu orang baru. Ketemu orang baru, pasti aku tuh merhatiin nih. Yang aku tahu seorang nih, dia nih kayak gini nih. Ya. Ke Iwan biar langsung biar bisa ada contoh lain gitu. Ini enggak apa-apa Iwan, nih, nggak apa-apa. Iwan bukan. Chill. Oke, contoh Iwan. Iwan, kesan pertama lihat Iwan tuh kan orangnya yang slow, santai gitu kan. Yang lepas mau ngomong apa tuh lepas, mau ngata-ngatain orang tuh masa bodoh lah, dia mau tersinggung apa enggak gitu. Betul. Kan. Seolah-olah gitu, terus kesannya tuh juga tegar, kuat, cuek. Awalnya itu. Akhirnya kan jadi mulai ada kecurigaan tuh. Ingat waktu kita pamer wallpaper, wallpaper HP, handphone. wow, wallpaper handphone. Dan Iwan nunjukin wallpaper gambar beruang kutub, tapi ukurannya kecil. Di tengah-tengah. Jadi kalau aku pribadi ngelihat wallpaper itu, kan timbul pertanyaan, beruang kutub nih besar. Ya. Dan secara ilmu fotografi pun, biarpun aku bukan orang yang ekspor di fotografi, Ya. jelas-jelas foto itu kalau objek pasti sebisanya kan memenuhi frame. Letaknya center udah bener tuh kemarin wallpaper Iwan beruang itu center di tengah. Tapi kok ukurannya kecil, lebihannya cuma hitam. Ya. Ya kan? Cuma gambar beruang di tengah, sekelilingnya tuh hitam. Kenapa? Tanda tanya. Kalau sedangkan yang aku tahu kan Iwan orang seni. Ini seni yang kayak gimana nih? Betul. Ini bukan seni ini bukan seni. Terus terang bukan seni. Pasti ada sesuatu yang aneh, ada yang janggal di Iwan. Pengaruh biasanya yang dilakukan orang sehari-hari tanpa sadar itu pengaruh dari psikologi dia, akibat dari pengalaman yang dia lalui di masa lalu. Makanya akhirnya timbul, kenapa ya beruang kutub besar dibikin kecil di wallpaper? Wah, ini jangan-jangan kebiasaan Iwan ini. Jadi disitulah sifat rasional abang nongol. Itu nongol biasanya. Nongol tuh karena emang hobi merhatiin kebiasaan orang. Jadi kayak maaf ngomong ya. Kayak misal teman sekolah dulu, katakanlah teman SMP. Ya kita bukan mau jahat, mau ngomongin dia nih jelek, enggak. Jadi kayak apa sih? Dia nih dari orang dari keluarga ekonomi yang di bawah rata-rata, rumahnya jauh dari sekolah, tentu kan banyak modal yang keluar nih, Wan. Biaya angkot, Ya. segala macam. Ya ongkos lah. Ongkos. Kosnya gede lah. Dan sampai di sekolah, dia nggak bisa ngikutin pelajaran dengan baik. Nakal, katakanlah kita ngomong simpelnya nakal. Sebutannya biasa guru ngomongnya langsung matain dengan kata-kata degil. Degil, kalau bahasa kita degil. Oke, itu judge kita di momen itu ngelihat dia nakal. Dan akhirnya aku ngomong, nih orang nggak tahu diri nih. Karena dari latar belakang dia yang bukan orang keluarga berada dan rumahnya jauh dari sekolah, kok dia nggak kepikiran ya? Harusnya dia sekolah dengan bener dong, nggak aneh-aneh dong. Timbul tanda tanya, apa iya nakal ini diturunkan secara genetik? Yang kita tahu genetik tuh fisik kan? Ya. Misal wajah mirip sama orang tua. Tapi sebelum itu bang namanya karakter kayaknya terbentuk sih. Itu belum anuan, belum kepikiran sampai situ. Akhirnya jadi timbul tanda tanya, apa sih yang bikin anak ini jadi nakal? Apa sih yang bikin anak ini jadi orang yang baik-baik di sekolah tuh kalem, nggak pernah aneh-aneh? Nah itu aku teliti, Wan. Hobi ya? Itu aku teliti. Jadi misal, wah
ini kalem nih. Coba deh kita kulik, main ke rumahnya, perhatiin di rumahnya. Oh ternyata ibu bapaknya tuh care, friendly sama dia. Jadi kebutuhan dia untuk sharing hari-hari tuh ada di rumah. Oh, baterainya sudah mencukupi untuk sudah di dalam ya. Iya, jadi karakter dia tuh udah dibentuk di rumah sebagai anak yang nggak ada kekurangan. Meskipun ekonomi cukup, tapi kasih sayang terpenuhi. Jadi anak ini selama kegiatan dengan teman-teman tuh jadi sosok anak yang baik. Nah, beda ketika ketemu teman yang nakal pas main ke rumahnya. Oh, ternyata salah satu contoh. Oh, ternyata maaf ngomong bapaknya kasar. Sering melontarkan kata-kata kasar ke anak. Ibunya cuek. Jadi kayak kurang kasih sayang, dan yang dia contoh tuh perilaku bapaknya kayak gitu, akhirnya ke bawah-bawah ketika dia di lingkungan pertemanan, ya itulah contoh yang dia bisa dapat di rumah tuh, itu yang dibawanya di lingkungan teman-teman. Berarti sorry. Ini berarti bisa dibilang bocah nih sebenarnya haus akan perhatian kasih sayang. Dalam bahasa Iwan yang sopan ini, caper lah nih bocah sebenarnya. Iya, caper, atau dia nggak punya referensi untuk bergaul. Karena kan sebenarnya pendidikan yang paling dasar, paling awal itu di rumah. Betul. Orang tua. Ya kayak gimana orang tua kebiasaan di rumah, itulah kebiasaan dibawa anak di luar. Betul. Kayak, nah contoh misalnya gini. Selalu sering nggak sih ada omongan, nih punya teman cowok, dia punya cewek nih. Kita tahu teman cowok kita tuh ibunya kayak gimana, secara fisik dan kepribadian. Banyak yang nyeletuk, lu nyari cewek yang emang kayak ibu lu ya. Oh iya. Tanpa disadari, dikoreksi sama lingkungannya. Cewek lu mirip nyokap. Nah, ada omongan selintingan kayak gitu, timbul tanda tanya di aku, Tuhan, apa iya? Masa sih? Coba selidiki dulu lah. Main ke rumahnya, perhatiin. Oh ya bener ya, Mirip. Jadi kayak memang apa ya, sosok bapak, sosok ayah atau papa di rumah itu, kalau bagi anak laki-laki itu contoh atau referensi dia untuk bertindak di luar. Sementara ibu, bunda, mama itu adalah sosok perempuan yang dia butuhkan di luar. Betul. Jadi kalau ibunya baik di rumah, care sama dia, itu yang dia cari di luar, itu yang dia senangi di luar. Ya sekalipun fisik nggak sama persis, kepribadiannya mirip. Ya. Nah biasanya kayak gitu. Itu setelah aku selidikin tuh, makanya aku berani ngomong kayak gini tuh karena emang sudah survei. Jadi saking seringnya menyelidiki teman gini tuh, akhirnya kayak punya referensi. Oh kalau orang kayak begini biasanya penyebabnya ini. Oh ini penyebabnya ini, makanya aku bisa bongkar Iwan itu. Karena nggak tahuan ya, aku tuh punya ketertarikan di psikologi. Jadi kayak, nah contoh gini lah, orang mungkin beranggapan maling itu perbuatan jahat. Betul. Orang awam. Siapapun orangnya kalau tahu, oh si A maling ayam nih, pasti ngomong dia udah buat salah. Nah kalau di posisi aku sekarang, aku nggak bisa ngomong gitu. Iya. Kayak lihat pengemis di jalan, nggak bisa ngomong orang nih males nih nggak mau cari kerja, nggak bisa. Nggak bisa. Pasti orang tuh punya dasar, punya pertimbangan, kondisi yang nggak bisa dia handle sampai akhirnya dia melakukan itu. Tapi kalau untuk yang kayak gitu, sorry nih bang, aku bisa agak sedikit matain, soalnya di beberapa kasus yang pernah Iwan temuin, kayak yang contohnya dari maling atau ngemis,
ada beberapa yang melakukan itu memang satu, itu namanya penyakitnya tuh klepto. Ya, ada penyakit klepto. Dan Klepto tuh. Dan ada yang satu sisi memang Ya, memang karena kebutuhan. di sisi lain kalau kayak yang pengemis ya, Iwan ya itu tadi bukan mau matain omongan abang ya. Emang si anjing ini malas banget gitu nah. Iya, Ya walaupun di kondisi lain ya mungkin betul ada beberapa kondisi yang membuat dia terpaksa melakukan hal itu, tapi ada beberapa hal bukan ya itu juga udah bisa Iwan pukul semuanya sih sebenarnya. Makanya Iwan cuma bisa bahas statement kecil. Ya ada juga yang cuman dia sudah pernah melihat, wah ngemis nih, iya. 3 kali dapat itu makan nasi bungkus nih masak. Kalau sehari bisa lebih nih. Nah itu ada yang kayak gitu loh Bang. Iya, makanya tadi kan aku bilang kalau orang awam mungkin langsung beranggapan dia ini salah, cuma buat jahat. Tapi kalau aku enggak, Ya. aku cari tahu dulu. Lihat dulu nih latar belakang dia siapa. Secara fisik dia ini mampu nggak buat kerja. Kondisi ekonomi dia gimana? Lingkungan dia di rumah itu pun tempat tinggal dia tuh gimana? Ya kebayang Wan, andai kata nih si A tinggal di lingkungan satu kampung yang seisi kampung tuh nggak peduli sama dia. Mau dia udah makan atau belum, istilah kata orang tuh dapurnya ngebul atau enggak tuh sekelilingnya nggak peduli. Kondisi badan sehat, cuma karena nasib dia nyari kerja nggak dapat, lingkungan nggak membantu dia buat nyari kerja. Apa yang dia akhirnya sementara di rumah punya istri, anak banyak, harus dikasih makan. Ada kesempatan dia maling, pikiran pendek, dia maling. Iya sih. Tapi dengan niat dia punya tanggung jawab untuk memberi makan istri dan anaknya. Sekelilingnya tuh nggak ada bantu. Disclaimer ini bukan untuk membenarkan Enggak. bukan membenarkan perilakunya ya. Bukan. Ini cuma untuk pembelajaran gitu. Perilakunya dia tuh tetap salah. Ya. Perilakunya salah. Cuma kita perlu tahu dulu nih apa yang menyebabkan dia akhirnya sampai ke situ. Karena kita ini kan manusia, bukan robot yang istilah kayak 1+1 2, bukan. 2 itu ada banyak. Iya. Bisa 1,5 tambah setengah. Kan ada banyak nih. Jadi apa ya? Jadi terbiasa tuh terbiasa penasaran, kritis lah. Ya. Terbiasa kritis sampai akhirnya tuh aku di Jawa kenal sama yang teman dekatku yang di Jawa itu, mulai dikenalkan dengan hal-hal irasional. Awalnya dikasih tahu dulu, Cep, kamu itu waktu lahirnya ini, kamu orang yang punya potensi kecenderungan rasional dan irasional. Awalnya aku bingung, lah kok gitu ya? Maksudnya apa? Balik mikir, dan jawaban pertama bahwa itu benar. Kondisinya gini, pernah ada sering kali momen balik nih entah dari kita dari habis ngumpul atau dari kantor, dari tempat ngopi atau segala macam, ada feeling kok kepengen ya lewat sini. Oh iya. Kok kepengen lewat sini ya, cuma udah deket tuh, ini kan jauh treknya. Iya, padahal jauh jalurnya, mutar. Pengen cepet, ngapain lewat situ. Kita tempuh jalur biasa, ternyata ada kecelakaan, kita jatuh atau macet. Nah akhirnya aku tuh mikir, kan tadi tuh udah dikasih tahu, feeling tuh udah berat untuk ke situ, kenapa nggak diikutin gitu. Yang harusnya walaupun jarak jauh tapi mempersingkat waktu malah
Jarak dekat yang memperlambat waktu. Padahal udah dikasih tahu, feeling tuh udah ada. Meskipun dia nggak ngasih tahu bahwa di depan ini ada kemacetan atau ada halangan, dia cuma kayak rasa pengen, kok kayak pengen lewat sini ya. Nah itulah yang dimaksud irasional yang aku tangkap pertama kali. Makanya akhirnya efek di aku sering menyalahkan diri sendiri, Wan. Kenapa kemarin bikin keputusan kayak gitu? Padahal sudah ada nih feeling nggak enak, tapi nggak diturutin, sok-sok rasional, sok-sok logika, nyesel kan? Nah itu akhirnya tahap awal aku bisa memahami bahwa aku tuh punya rasional dan irasional. Kalau awam, jelas rasional dan irasional itu kan Hal yang bertentangan. Makin kesini aku bisa menyadari bahwa rasional dan irasional itu bukan dua hal yang untuk dipertentangkan. Betul. Justru dua hal itu untuk saling melengkapi. Contoh, aku pernah yang bahasa Iwan di awal memprediksi. Sebenarnya tuh bukan meramal, bukan niat mau mendahului Tuhan. Astagfirullah, tidak ada niat apa-apa, cuma aku tuh mengkaji keseharian dia. Ini pernah ada kejadian nyata nih. Aku nggak bakal sebut orangnya. Jadi dia curhat, dia punya rasa ketertarikan sama cewek, dia suka sama nih cewek. Aku tanya, punya niat serius nggak? Punya bang. Mau nikah? Mau. Ya udah nikahlah segera, aku pancing gitu. Tapi bang, aku bang kan tahu pekerjaanku kayak begini, penghasilanku nggak seberapa. Belum lagi aku ada niat masih pengen bantu ibu. Nah, itu logikanya kan? Ayo, kok macam tertembak aku ya. Lanjut. Tapi dari hari-hari yang aku perhatiin, aku selidikin nih si cewek. Cewek ini punya nggak sih perasaan yang sama? Punya perasaan yang sama, tapi masih ragu. Dan si cowok pun juga masih ragu. Jadi aku tanya, langsung aku tebak. Jadi maksudmu tuh jalan aja dulu, siapa tahu ada rezekinya jodoh. Gitu ya maksudnya. Ya kurang lebih kayak gitu bang. Nah aku perhatiin keseharian mereka sering jalan bareng, di setiap momen ada kesempatan mereka bareng gitu kan. Jadi nih aku bilang gini, aku prediksikan kau bakal nikah tapi dalam kondisi terpaksa. Maksudnya gimana nih bang? Ya nggak tahu, ada banyak kemungkinan. Ya. Wah aku jadi takut bang. Nyonya nanti ambil duluan, itu urusanmu. Bilang. Kau bisa mencegah kalau emang iya sudah dikasih peringatan kayak gitu. Tapi itu kan jatuhnya juga karena keadaan. Bilang. Wah ya bang nih omongannya kayak gitu. Aku nggak mendoakan. Betul. Tapi kalau aku lihat dari keseharianmu, kondisi perasaanmu sama si dia, aku bisa mengatakan nanti kalian itu bakal menikah atau kau bakal menikah dengan orang itu karena terpaksa keadaan, bukan pure niat Sudah bulat. Nah, kejadian Jadian kapan tuh? Kejadian tertangkap. Memang mereka nggak melakukan apa-apa. Tapi kondisinya sedangkan itu Cuma mereka berdua. memang masyarakatnya yang mungkin udah lama merhatiin, udah sering diintai. Jadi kayak masyarakat tuh nunggu momen mereka melakukan kesalahan.
di gap lah, ditangkap. Nah bener, kejadian itu apa yang aku sampaikan ke dia itu terjadi. Nah, jadi aku bukan meramal, aku tuh memprediksi atas akumulasi yang dia kerjakan variabel yang kebiasaan itu. dia. Oh, jadi singkatnya tuh gini ya, abang tuh mengumpulkan semua data yang ada di pribadi A untuk prediksi yang si A. Ketika ditambah dengan variabel si B-nya datang, dengan semua segala variabel yang ada, terhitunglah kalkulasi segala macamnya. Itulah timbul dari apa yang aku bilang sebuah ramalan itu. Iya, ya, bukan ramalan. Iya, bukan ramalan. Bukan ramalan. Hitung-hitungannya lah. Perkiraan. Ada satu lagi nih, Wan. Itu tadi kan yang rasional, yang logis, karena emang keseharian. Jadi ada temanku nih yang istilahnya tuh aku pernah nasehatin dia ngasih Wejangan lah. ngasih wejangan kayak gini aku bilang, ketika hidup kita lagi down-downnya, lagi di titik terendah, itu artinya bentar lagi itu titiknya berbalik ke atas. Betul. Tinggal seberapa kuat kamu bertahan di kondisi itu. Nah, itu berlaku sama ketika kita lagi di posisi di atas. Senyaman-nyamannya dan tidak terganggu apapun, itu hati-hati. Ya. Sebentar lagi itu titik bakal turun ke bawah. Kalau yang untuk yang itu, Iwan jujur itu setuju banget untuk hal itu. Soalnya menurut Iwan gini, ketika Iwan lagi hancur lah orang bilang menurut Iwan itu Iwan lagi hancur, Iwan lagi terpuruk. Di situ tuh ada satu sosok yang Iwan sering ngomong ke abang tuh, abang-abangan online lah bahasanya, karena Iwan cukup ngikutin segala kegiatan dia di internet. Dan dia juga pernah ngomong, aku yang di internet belum ada seujung kukunya aku di dunia nyata. Dan menurutku itu logis, tapi omongannya tuh gini, ketika kita lagi terpuruk, percayalah Tuhan tidak pernah tertidur. Ketika kau di puncak, percayalah Tuhan tidak pernah diam. Itu kalau yang dari abang tadi, jujur Iwan setuju untuk mengakuinya hal tersebut. Terus kalau aku bisa ngomong kayak gitu karena emang aku tuh yang karena tadi Wan aku merhatiin. Jadi setiap aku lagi enak-enaknya, anteng-antengnya, saya nyaman-nyamannya, tiba-tiba down, tiba-tiba drop kondisi itu, berbalik. Pas kondisi lagi drop-dropnya gitu, tiba-tiba lepas semua tuh, masalah tuh selesai semua. Out of nowhere. Itu kan aneh. Ya, dan aku nyadarin itu kan. Aku nyadarin dan akhirnya divalidasi sama teman yang di Jogja, dia ngomong hal yang sama. Jadi alur hidup tuh kayak gitu. Pas lagi drop-dropnya tuh bentar lagi berarti bakal naik. Tapi kalau udah naik dan merasa tidak ada gangguan apapun, hati-hati, siap-siap bakal drop ke bawah. Jatuh ke bawah. Nah, atas dasar aku pernah nyampein itu ke temanku, dia gelisah. Dia cerita, "Bang, aku sekarang punya kegelisahan." Gelisah apa? Perasaan hidupmu nyaman-nyaman, fine-fine aja nih. Lagi anteng-antengnya nih, lagi kencang. Padahal aku memang sudah punya niat pengen wanti-wanti dia nih. Ingat perkataanku dulu. Tapi belum sempat aku ngomong gitu, dia sendiri yang ngomong. Waktu aku tanya, gelisah apa? Dia bilang, aku keinget omongan abang dulu bang. Hati-hati. Lagi di posisi zona nyaman, paling nyaman itu berarti bentar lagi bakal ada goncangan. Dia bilang, aku nih sedang gelisah bang. Kira-kira goncangan apa yang bakal aku hadapi ke depan? Jadi mulai ngitung-ngitung akumulasi dari segi ini
aman, dari segi ini, maksudnya dari keluarga aman, finansial aman, hubungan sama pasangan aman, hubungan sama orang tua aman, pekerjaan aman. Berarti ada hal irasional yang bakal muncul. Tiba-tiba terlintas aja tuh, tek, pihak ketiga. Jadi aku bilang, hati-hati kamu, jangan-jangan nanti goncangannya tuh dari pihak luar, bukan dari dalam keluarga. Contohnya kayak gimana, Bang? Entah dari orang yang kita kenal berusaha mengganggu, atau pihak ketiga ini yang akhirnya yang ini loh, Penasaran apa yang ada yang di dalam. membuat kita tertarik. Oh, ya. Kita atau pasangan kita tertarik, yang akhirnya efeknya ke rumah. Ada goncangan di rumah. Mungkin itu yang bisa aku kasih tahu. Karena dari segi ekonomi, dari segi pekerjaan, segi keluarga, segala macam, lu aman. Gak ada celah sama sekali. Berarti ada hal irasional nih yang bakal terjadi, yang gak masuk akal dan gak bisa lu prediksi. Gak logis lah. Hati-hati pihak ketiga. Dan makin kesini tuh mulai makin kejawab. Bener, yang aku prediksiin tuh kayaknya bener lah gitu nah. Dia yang tertarikan itu. Ya, Jadi gini, back to topic. Tujuan malam episode ini adalah apa faktor sampean ngomong Wan nggak lama kok. Santai, tapi iya Wan cerewet, tapi mau secerewet apapun kau bucin Wan. Sebat dulu ya bentar. Ketika abang ngomong beberapa menit yang lalu, anak cowok melihat wanita pasti selalu berdampingan kepada ibunya. iya. Ibu kan gak cerewet bang. Oke, fine. Mungkin karena Iwan kalau sama cewek sering jarang komunikasi. Itu mungkin bisa Iwan nggak masalah lah cerewet. Tapi abang bisa kayak habis ini loh Wan, kok gak sesudah sebelum. Ditambah ada variabel baru yang abang bilang ini orang baru loh Wan. Ya. Orang baru seperti apa? Itu tuh baru, soalnya jujur ya, ini Iwan lagi enteng-entengnya untuk kenalan sama orang. Bisa disebut orang baru dong. Lagi terbuka-terbukanya nih, maksudnya nih. Bisa Atau dibilang gimana? terbuka atau emang kebetulan ada tiba-tiba kenal sama ini orang, ada nambah teman baru. Terlepas itu cewek cowok ya. Tapi yang dipertanyakan Iwan adalah si Mbak itu cerewet. Kok Mbak berarti ini udah kenal nih sama yang lebih tua. Enggak. nih. Soalnya kan enggak mungkin kan Iwan ngomong si adik itu. Soalnya enggak tahu, jujur Iwan pasti bucin karena si kok bang. Iwan kalau untuk hal itu Iwan ngutamain inner child. Kenapa Iwan bilang Mbak? Mau dia pun lebih muda. Contoh gini, dalam pertemanan Iwan tuh ada orang bahkan segi usia lebih tua Iwan. Iwan manggil dia tuh abang. Sampai dia ngomong, boy, kita nih seumuran, nggak mau kau tuh abang aku titik. Jadi kenapa salah satunya Iwan bilang faktor Mbak ini dengan ngerti, kelakuan ngerti. Iwan. Ngerti, Abang ngerti. tahu kan Iwan tuh Iya. secara kulit yang abang baca dari Iwan, semanja apa Iwan sama si Mbak ini gitu kan. Tapi yang Iwan bingung, orang baru dan waktu. Itu tuh yang Iwan jujur
baru tuh versi seperti apa, waktunya tuh bagaimana. Ditambah abang bilang kan baru kan belum tentu baru kenal ya kata abang. Itu abang ada nyeletuk sedikit tuh. Oh, Kalau ada salah. Iya. Bisa jadi tuh baruan yang pakai gestur ya, soalnya nggak bisa diomongin. Itu kan apa bilang baru. Sedangkan kondisinya yang ditahuin Iwan baru tuh memang pure sama-sama nggak kenal. Tapi ketika abang ngomong pakai gestur, yang gestur itu kan bisa jadi baru tuan. Tuh dari apa? Oh, iya. Jadi gini, mulai dari mana dulu ya? Cerewet dulu ya. Cerewet. Karena gini, aku punya keyakinan bahwa Tuhan pasti selalu bersikap menyeimbangkan. Betul. Menyeimbangkan. Untuk case seorang Iwan, nggak dibutuhkan orang yang ngikut-ngikut aja nih. Pasti butuh seseorang cewek yang dia secara apa ya, pemikiran bahwa lu tuh lebih bagus kayak gini, Wan. Lu lebih bagus kayak gini. Dengan ya maaf ngomong, sorry to say, dengan kondisi yang kayak gini, lu tuh butuh perawatan, Wan. Butuh arahan. Aku tahu, aku sadar itu. Yang nggak bisa diterima kalau temen cowok yang ngasih tahu. Contoh kayak aku ngomong, Wan, ubahlah penampilan. Kau pasti tidak akan terima. Posi bang. Tidak akan terima. Pasti tidak. Banking misalnya ngomong, Wan, lu kayak gini dong. Apa sih bang? Berak lu. Nyenyes. Yang dibutuhkan adalah seorang cewek. Faktor cerewet yang seperti itu. Cewek, iya, faktor seperti itu. Cewek yang jelas Iwan punya perasaan sama cewek itu. Nah, soal apa ya? Dalam waktu dekat, kan ingat nih kisah Iwan. Ya. Gamon. No. Kok ketawa? Dibilang gamon tuh enggak ya? Sebelum abang lanjutin nih. Aku tuh dibilang gamon tuh enggak bang. Cuman apa ya? Ya sudah chill lah ya gitu. Ngerti gak sih? Sudah masa bodoh lah hubungan perlope-lopean ini. Nah, jujur itu kayak bukan dibilang gamon, kalau lebih tepatnya tuh ya lebih capek nyari gitu. Iwan tuh lebih ke situ malah. Nah, kalau Iwannya ya capek nyari kan. Kalaupun mau nyari, kayaknya kemungkinannya kecil. Jadi seolah-olah, nah gini, satu lagi nih pegangan hidup atau prinsip hidup yang aku pegang, Wan. Ketika kita punya niat yang besar untuk sesuatu, biasanya itu pasti tidak dapat. Gelo. Dalam kasus aku, ya biasanya tidak dapat. Biasanya ya. Iya, ada beberapa yang udah akan ketemu. Dan lebih sering tidak dapat. Lebih sering tidak dapat. Ketika memang nafsu, pengen dapat nih, makin jauh itu. Kayak lagu 5 Minutes, semakin ku kejar semakin kau jauh. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Nah itu memang apa ya, pengalaman hidup yang aku perhatiin selama ini. Jadi makin kita bernafsu, punya keinginan untuk menggapai itu makin jauh dan bisa jadi itu sama sekali tidak bakal kita sentuh. Nah tapi ketika kita sudah berbalik, sudahlah, masa bodoh, terserahlah mau ada atau enggak, aku jalani yang sekarang aja. Tok hidup baik gitu. Itu datang, Wan. Iya, masalahnya kan gini nih bang. Dengan variabel abang ngomong dia orang baru, Wan. Sedangkan aku nih orang yang sudah siapa anjing mau kenalan tuh capek bang. Jujur sedikit nyeret ke asrama lah ya. Ke asrama lah.
asmara. Ke asmara tuh kayak bukan Iwan patah semangat untuk tidak memiliki pasangan. Tapi kayak ya udah, ada syukur. Kalau enggak ya jangan. Karena menurut Iwan juga tidak mau mati dalam kondisi sendirian. Aku butuh orang. Aku akuin, aku butuh orang. Ada yang kepengen bisa manjain aku dengan karakter aku yang sok keras yang abang bilang tuh kan. Ya, tapi tidak ada effort kan? Nggak ada. Nah, Aku effortless sudah. Soalnya dengan yang terakhir, bang ini lo fotonya, gue bilang. Enggak Wan, mukanya jahat abang bilang. Ya sudah, itu kan aku ngebetnya tuh. Sampai yang aku bilang peluruku sendiri pun nggak ketembak ke aku sendiri gitu. Pelurunya tuh udah aku tembak ke aku. Kan aku bilang aku tipikal orang yang megang 2 peluru. Kalau dalam sniper. ya. Satu ku tembak, Kalau nggak kena, lari peluru nih. Urus aku tembak ke aku biar aku mati rasa ke sini. ya. Tapi masalahnya di kasus yang terakhir kan peluru itu ndak ku tembak aku sendiri. Tembak lagi ke situ. Enggak bahkan. Nggak dipakai. Enggak dipakai. Sampai sekarang pun aku masih kupegang. Kenapa aku bilang masih kupegang? Karena terkadang aku masih melihat dia. Ada satu hal kecil dalam badan aku, dalam pikiran aku kayak jujur aku ada ketertarikan lebih. Ada rasa sayang yang lebih lah untuk dia. Ini anak sebenarnya. Tapi aku akuin semua omongan bukan abang sendiri loh yang bilang muka itu bocah jahat. Semua ruang lingkupku yang aku kenalin, nih orang cantik Wan, jahat. Ya aku tahu dia jahat. Aku bilang ya aku tahu aku jahat. Enggak, ini bocah jahat. Sampai abang pun sampai akhir yang terakhir tuh abang lah ngomong, "Dah lawan, pokoknya jahat," abang bilang kan. Jahat nih maksudnya itu entah kejam atau sadis, tidak berperasaan kayak gitulah. Iya, aku tahu konotasi jahatnya aku tahu. Tapi kenapa abang bilang ada orang baru gitu nah? Variabel baru ini tuh baru yang seperti apa gitu loh. Ya memang benar-benar pure baru. Karena kan tadi Iwan sendiri yang bilang kalau sudah jadi teman tuh ya udah bakal naik level jadi apa-apa. Artinya kan ya memang orang baru. Itu tadi Iwan baru ngomong loh. Kemarin kan belum sempat ngomong itu kan? Belum kan? Belum. Tapi masalahnya kan aku sudah effortless bang. Betul. Tapi iya ada sih satu. Mungkin ini ada yang aku pernah cerita ke abang dan sih aku capek dengan rombongan aku yang sekarang. Bukan capek dalam artian benci atau selek atau ada masalah ya. Ya. Ingin cari suasana baru begitu. Ya. Tapi aku udah cari suasana tuh bukan bertujuan seperti itu, tapi masa iya sih ke situ juga salah satu faktor. Ya anda tahu jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Dan kenapa aku kaitkan kemarin dengan Lebaran? Satu, yang sebenarnya mungkin sok-sokan merasa kayak Iwan ini sudah banyak perubahan setelah kita mulai sering ketemu. Kita sering interaksi antara Iwan dengan aku ataupun sama Bang King. Secara nggak sadar Iwan tuh sudah beranjak ke yang lebih baik gitu nah. Itu satu. Amin. Aku aminin bela ya dulu. Kedua, yang aku percaya bahwa momen Lebaran tuh momen yang sakral yang punya banyak keberkahan. Makanya aku kaitkan dengan dekat-dekat dengan waktu Lebaran. Gila. Bukan karena adik aku habis merit. Enggak. Sama sekali enggak ada masalah kaitan Soalnya dengan adik.
itu tuh kayak waktu abang ngomong kayak gitu, itu kayak sebuah, aku bingung, itu tuh sebuah candaan dari abang atau memang yang ini, yang abang bilang ini sebuah keberkahan baru untuk aku. Soalnya kalau sebuah percandaan kan ya tahu sendiri, aku anak pertama, masih lajang, dengan ruang lingkup adikku yang sudah married, pasti jadi sebuah Beban. sindiran dan beban lah kata orang. Tapi jujur bagi Iwan, karena tujuan Iwan mengikhlaskan dilangkain, ya bahasa zaman sekarang itu kan pasti sebutnya langkain. Tapi menurut Iwan, jodoh, rezeki, maut di tangan Tuhan gitu loh. Jadi makanya ketika orang, Iwan pun bahkan 1 hari setelah adik Iwan lamaran, Iwan sudah tahu apa yang harus Iwan lakukan ketika lebaran. Apa tuh? Seluai lah, tinggal jawab ya. Contoh gini, aku akan sedikit menerangkan beberapa faktor ketika aku melarang adik aku merit contohnya. Misal aku bantah adik aku suruh merit, bisa jadi dia menikah dalam keadaan keterpaksaan, yang mungkin yang abang Kayak contoh kasus yang itu. kasus tadi, atau adik aku gagal dan aku merasa berdosa seumur hidup. Itu yang aku jawab ke mereka. Jadi apapun keputusanku untuk adikku, aku tahu itu yang sudah yang terbaik di jalan Tuhan. Aku akan jelaskan ke semua orang seperti itu. Ketika mereka terus, kau kapan? Ya sama kayak tadi aku jawab, jalan Tuhan, kapan? Suka-suka dia. Aku gitu sudah. Aku keinget yang waktu itu Iwan cerita tuh, udah bang, fokus aku sekarang tuh, aku pengen berbakti sama ibu, sama ayah, apapun yang bisa aku kasih, aku usahakan untuk aku kasih. Ingat kan? Intinya tuh fokus ke ayah sama ibu. Aku yakin seyakin-yakinnya, meskipun nggak nampak atau nggak terucap sama ayah ataupun ibu, Ya, ada keinginan mereka, bukan cuma keinginan, harapan. terselip doa. Betul. Ada terselip doa yang sebenarnya dia nggak mungkin mau ngutarain ke Iwan. Ya, dengan karakter aku yang kayak gini nggak akan ngomong mereka. Atau dia punya pertimbangan takut kalau itu diucapkan nanti nambah beban. Ya, Padahal mungkin dalam hati dia ada, mungkin orang tua nih Wan, ada rasa kasihan. Jadi adek aja udah, abangnya kapan? Kasihan dong. Yang namanya orang tua tuh pengen yang adil buat anaknya, betul. pengen yang terbaik. Apalagi dengan effort Iwan selama ini kan. Makanya aku yakin tuh pasti ada doa. Nah, makanya kaitan dengan yang lebaran tadi bawa berkah, jangan-jangan itu di momen lebaran, momen Idul Fitri. Emang punya abang dua. Jadi aku di kantor nih punya 2 abang. Tai semua ya. Yang satu kalau diajak ngobrol tuh memang pure, kalau lagi capek emang harus ke banking karena itu nggak akan berhenti ketawa. Kalau capek ya emang harus ke Bang Cepi karena dia ada solusi yang bisa ditertawakan. Jadi itu emang aku ya jujur. Untuk yang lainnya, hidup 2023 akhir sampai 2024 nih amazing. Sumpah aku terima kasih dalam hidup aku. Aku terima kasih kayak Bang Cepi. Alhamdulillah. Aku terima kasih Bang King. Dengan rasionalku secara logis itu tidak pernah akan masuk ke logika manusia manapun. Nggak masuk akal. Kayak, Wan kau nanti punya kayak siapa sih orang tiba-tiba, Wan kau kakek punya keluarga baru, 2 orang tolol, tua, bapak-bapak 2 anak semuanya. Tapi unik,
Jujur aku kalau misalnya di kantor nih, sudah aku akan ngomong dua orang nih lah. Kalau nampar aku udah akan balas. Kalau perlu aku kasih sebelahnya lagi. Dan insya Allah kalau misalnya ada kekuatan lebih, aku akan menaruh badan aku di depan mereka. Kalau mereka ada apa-apa, balik dosa nanti mataku berair. Aku benci itu. Bang Cepi akan ketawa soalnya. balik ke topik, ke inti ya topik dalam cerita. Jadi prediksi tadi. secara variabel berarti abang bisa membuat sebuah konklusi perkiraan dari sebuah variabel yang banyak dari pihak yang terucap. Jadi gini, aku nggak berani ngasih perkiraan kalau aku belum kenal benar orang itu. Oh, bukan kayak peramal tiba-tiba datang buka kartu. Oh, kau ini. Nah iya, makanya aku takut dibilang dukun. Tapi kalau itu kejadian Bang Abang, aku panggil dukun. Aku takut dibilang Misalnya dukun. nih, habis lebaran kan ada lebaran haji. Ketika aku sudah ada pasangan, kayaknya aku kayak ada undangan. Wan, makan daging enggak? Abang nyate nih. Di kepala aku nih barusan nih. Baru nih, fresh from the open. Wan, daging abang banyak, nyate enggak? Nah, terus? Nggak tahu lah, ini cuman kepedia tolol we lah ya. Bukan sebuah doa juga sih bagi aku, tapi kayak sebuah candaan malam nih untuk bilang, Dek, nah orangnya yang jodohin gitu. Tapi kami tidak kenal sama Bang Cepi. Dosa kau tahu, kalau perlu sebenarnya pun aku balas bawa kau ke sini. Aku akan ngomong seperti itu. Aku pasti jadi ini Wan. Ya itu hanya untuk intermezzo ketawa-tawa ya. Berarti abang harus memang benar-benar tahu latar belakang, background secara personal untuk sebuah future gitu ya. Iya, ya makanya itu. Untuk satu kejadian atau perbuatan yang dilakukan orang itu pasti tumpukan mulai dari dia kecil, lingkungan, keluarga, perjalanan hidup dia, pekerjaan dia, yang akhirnya mempengaruhi cara dia berpikir dan mengambil keputusan. Nah, tanpa aku tahu semua itu, tanpa aku selidiki, aku tidak berani ngasih perkiraan ke orang itu. Nggak bisa. Tapi kadang-kadang hal irasional tuh kadang-kadang muncul yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Tiba-tiba terlintas gitu, kesebut Kayak wangsit lah ya kalau bahasa bengennya tuh. iya, makanya aku takut dibilang dukun. Tapi Anda akan selalu jadi dukun ketika itu kejadian. Aku takut dibilang dukun. Soalnya sih kalau kata pesulap merah tuh baru ku tonton kemarin yang waktu podcast di Bang Pras. Hah? Dukun tuh dongok yang tekun. Dongok yang tekun. Dongok yang tekun kalau tidak salah. Dia lah dongok tapi tekun gitu nah. Jadi orang percaya kalau itu tuh bukan sebuah kedongoan karena dia melakukan hal yang tekun gitu nah. Ya terlepas apapun alasannya lah. Jadi menurut abang sebuah masa depan tuh bukan bisa diprediksi tapi bisa dihitung arahnya kemana. Ya. Karena ingat apa ya? Kalau nggak salah pernah di podcastnya Dedi ya. Mindset tuh yang berpengaruh ke masa depan. Apa pokoknya ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini. Butterfly effect. Butterfly effect ya. Soalnya
hal kecil apapun akan berpengaruh di depannya. Sekecil apapun ya, contoh ya kesandung, rupanya kecilnya kesandung, besarnya cantengan. Iya, karena itu kayak efek domino, yang ini mempengaruhi ini akhirnya mempengaruhi ini, mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi ini, akhirnya ke masa depan. Nah itu. Oke. Sebenarnya inti awal kunci kita sukses tuh mindset sebenarnya. Kalau kita berpikir kita tidak mampu, ya bakal tidak akan mampu. Oh, berarti tingkat kepedean lah ya, tingkat rasa percaya diri lah, bisa dibilang kayak itu juga. Bisa dibilang gitu, tapi ya cukup dalam kita. Itu tidak akan menjadi sesuatu hal negatif selagi tidak diutarakan. Ya kita cukup yakin mampu ini. Udah tidak usah diomongin ke orang, aku bisa, tidak usah. Cukup dalam hati mampu. Bisa kok, bisa. Beda dengan orang sombong ya, yang sok kepedean, kecil tuh itu. Oh, dah konotasi Iwan yang bilang itu bukan yang itu. Soalnya kayak ada beberapa cita-cita Iwan lah yang rupanya itu memang dulu tuh pernah gini Iwan, zaman Iwan SMP apa SMA ya, lupa Iwan, lebih tepatnya lupa. Tapi ada orang SMA, ketika zaman kami harus memaksakan memiliki kamera terlepas beli apa pinjam ya. Tiba-tiba Iwan lihat orang dengan cukup skill yang kok keren ya, bocah bisa mutu hal-hal yang keren. Rupanya Iwan pede. Kalau sekarang bisa Iwan bilang sombong, skill Iwan bagus untuk mutu. Yang dulunya, kamera aku kok jelek ya, tapi aku yakin sih aku bisa mutu yang bagus. Iya. Tapi jujur itu tidak akan terucap. Soalnya dulunya udah pede karena berpikir dulu tuh kalau mutu harus pakai device yang keren gitu. Ketika ya berjalannya waktu, kenal sana sini, bahkan pernah berkecimpung di dunia fotograf wedding. Semua ilmu yang Iwan dapat, yang dimarahin, entah mau bukan dimarahin sih sebenarnya, dididik lah sama cukup keras sama abang-abangan Iwan di dunia fotografi. Dan akhirnya menurut Iwan ya kesenian itu Iwan akuin Iwan punya kemampuan. Ya itu ya kayak yang abang bilang tadi, efek domino. Kalau kita sudah yakin pasti tercapai. Kayak inilah yang pernah aku sampaikan ke temanku. Jadi ketika kita dapat masalah, dapat problem, sebisanya kan kita memutuskan sesuatu tuh dengan akal sehat, dengan sebaik-baiknya pertimbangan, ya kan, supaya jangan sampai menimbulkan efek yang lain-lain. Masalah itu selesai, tidak menimbulkan efek lain. Tapi kalau akal sehat atau kondisi kita stabil untuk memutuskan itu tidak tercapai, kita sudah berusaha nih tenang, mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang, tapi tidak bisa, terganggu dengan kondisi emosi yang tidak terbendung tadi. Ya udah, apa yang terlintas lakukan, dengan catatan tanamkan dalam hati, punya keyakinan apapun yang kita lakukan ini kita bakal selamat. Apapun caranya, meskipun akhirnya tindakan kita tuh sebenarnya menurut kita jelek, yakin selamat. Sudah selamat tuh. Berarti ya. Berarti itu bisa masuk semua yang kita bahas dari topik. Soalnya sebuah rasional yang menurut kita tidak masuk akal, apa yang pemikiran kita tidak masuk akal, kan berarti itu sebuah irasional. Tapi ketika hal itu kita tanamkan untuk hati-hatikah atau untuk sebuah pegangan agar tidak terjerumus atau harus melangkah hal yang baru, itu bisa terkait. Bisa terkait. Oke. Jadi
kayak gitu. Jadi rasional dan irasional tuh bukan dua hal yang bertentangan, tapi saling melengkapi. Oh, kalau di Feng Shui-nya tuh yin and yang. Yes. Terkadang hal buruk itu menyelamatkan untuk hal yang baik. Yes. Dan terkadang hal baik pun bisa menjerumuskan ke hal buruk. Betul. Oke. Betul. Wah gila ini daging nih. Tumben nih kita ngomong kayak orang benar. Daging. Untuk lain kali bisa nggak kita ngobrol seperti ini? Hah? Dan lain kali semoga kita lengkap karena minggu lalu aku yang ndak ada. Sekarang minggu ini banking yang ndak ada. Ya karena ini bedanya banking sama aku tuh, banking itu spesialis solusi praktis. Ya kan? Apapun masalahnya, banking tuh selalu punya solusi praktis, solusi yang paling simpel yang bisa kita lakukan. Nah, itu spesialisnya banking tuh. Tapi kalau abang kan jangka panjang. Iya. Kalau saya marahin dulu bro. Apalagi teman-temanku yang Bang Cepi tahu, banking tahu yang sering kita marahin. Berbuih lah mulutku ya Le. Bodat kok. Biarkan saja. Tapi ya menurut aku gini, ya aku marah pun karena ini bang. Ya karena aku sayang. Tuh. Soalnya menurut aku kalau aku sudah cuek ya Assalamualaikum. Itu sih kalau aku. Tapi balik-balik ya. Untuk episode ini aku akhirin dan lain kali kita akan podcast lagi ya. Di podcast lain kali. Bye bye.